Agree Towards Cum Laude ATC. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Zumi. Selamat Siang. datang di podcast Agree Towards Cum Laude, ruang ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia pendidikan tinggi. Saya Naila akan memandu podcast hari ini dan kita akan membahas topik yang penting banget apalagi buat mahasiswa tingkat akhir nih Bu. Topiknya itu yaitu panduan upload jurnal turunan skripsi untuk mahasiswa S1 strategi publikasi yang efektif. Nah, buat Akang Aceh yang baru lulus atau sedang menyelesaikan skripsi ini, pasti familiar kan dengan kewajiban buat publikasi dalam bentuk jurnal ya. Tapi bagaimana sih cara untuk mengubah skripsi jadi artikel jurnal yang baik? Dan platform mana yang tepat untuk mengunggahnya? Dan strategi apa aja agar jurnal kita bisa diterima dan dibaca secara luas? Nah, untuk membahas semua itu, saya udah ditemani nih sebelumnya oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bu Dr. Zumi Saidah SPMSI. Mungkin sebelumnya saya boleh jelasin sedikit tentang latar belakang Ibu? Boleh. Oke. Bu Zumi adalah dosen di Universitas Pajajaran dengan rekam jejak yang kuat di bidang khususnya publikasi ilmiah ya Bu. Beliau aktif menulis dan membimbing mahasiswa dalam penelitian. Beliau juga telah menerbitkan lebih dari 20 jurnal ilmiah dalam 2 tahun terakhir, termasuk jurnal internasional atau yang biasa kita kenal sebagai Scopus ya Kang Ce. Nah, topik riset yang digeluti ini mencakup yang pertama kayak agribisnis, perilaku konsumen, serta adopsi inovasi pertanian. Cocok banget nggak sih menjadikan beliau sosok yang tepat untuk membahas tentang publikasi jurnal ini? Oke, mungkin boleh Bu sapa dulu pendengar dan penonton kita. Halo, selamat siang. Salam kenal dari Bu Zumi. Mungkin kita alhamdulillah banget senang Bu Zumi bisa hadir jadi narasumber kita. Mungkin tanpa lama-lama lagi saya mulai kali ya Bu Boleh. topiknya. Mangga. Oke. Mungkin banyak nih mahasiswa apalagi tingkat akhir yang masih bingung tentang istilah ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jurnal turunan skripsi dan bagaimana jurnal ini bisa berbeda dari skripsi itu sendiri? Mungkin Bu Zumi boleh menjelaskan. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita harus pahamin dulu ya antara jurnal dan skripsi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari skripsinya dulu ya, karena nanti jurnal itu kan diturunkannya dari skripsi. Gitu ya. Nah, kalau skripsi itu kan adalah publikasi ilmiah ya dari bidang akademik gitu ya, yang memang diwajibkan bagi mahasiswa untuk lulus sebagai syarat lulus gitu ya. Nah, skripsi itu biasanya kan disusun sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya setiap program studi itu punya panduan penulisan skripsi. Dan kalau kita lihat dari strukturnya, berarti kan nanti kita ngikutin template-nya penulisan skripsi, kemudian yang nanti isinya itu adalah sesuai dengan bidang ilmu yang memang ditekuni oleh mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa tertariknya misalnya pada bidang ilmu apa, kemudian nanti dapat dosen pembimbingnya didiskusikan topiknya mau apa gitu ya. Nah, skripsi itu sendiri sebenarnya kan adalah tulisan utuh, bentuknya adalah tulisan utuh. Jadi tulisan utuh artinya mulai dari pendahuluan, latar belakang gitu ya, yang isinya latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian tinjauan pustaka, metodologi, hasil, sampai simpulan dan daftar pustaka. Nah, itu isinya lebih rinci dibandingkan dengan jurnal. Jadi kalau skripsi itu jumlah halamannya bisa 100 lebih misalnya gitu ya, kayak kalau skripsi ya rata-rata sekitar segitu ya, 80 sampai 100 nanti sampai dengan jadinya gitu ya. Nah, kalau jurnal gimana ceritanya nanti dari skripsi itu diturunkan hanya menjadi sekitar 10 halaman gitu ya. Nah, bagaimana cara memilah dari skripsi menjadi jurnal? Nah, di dalam skripsi itu kan kalau kita lihat tadi ya di bagian pendahuluan di bab 1 kan ada pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, dilihat di situ. Misalnya dari satu topik skripsi tadi, anggaplah punya 3 tujuan penelitian.
Nah, dari 3 tujuan ini cukup diambil satu saja misalnya gitu, yang nanti akan ditulis sebagai jurnal turunannya skripsi gitu ya. Jadi nggak mesti harus seluruhnya dituliskan dalam bentuk jurnal. Jadi bisa jadi dalam satu skripsi bisa menghasilkan beberapa tulisan. Jadi tidak hanya misalnya satu jurnal, tapi misalnya dari 3 tujuan tadi mungkin bisa jadi 3 jurnal. Bahkan mungkin ada dari satu tujuan yang bisa jadi 2 sampai 3 jurnal gitu, tergantung tujuan penelitiannya mau apa. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Gambaran umumnya begitu ya. Jadi kalau misal mau buat jurnal gitu harus kayak dipilah-pilih ya Bu, nggak bisa kayak asal kopas aja salin tempel dari skripsi buat ke jurnal gitu ya, harus disortir lagi. Ya, nah jadi yang harus diperhatikan adalah gini, jangan sampai si jurnal menjadi plagiasi dari skripsi. Iya. Atau skripsi jadi plagiasinya si jurnal gitu ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh sama judul antara skripsi dengan si jurnal ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya kita ambil dari salah satu tujuan, anggaplah kita mau ambil yang tujuan satu saja deh, misalnya gitu ya. Tujuan satunya misalnya mau apa gitu ya. Nanti dari tujuan satu itu misalnya kita lihat, misalnya biasanya kan rata-rata kalau skripsi karakteristik misalnya gitu ya, mau karakteristik petani, mau karakteristik konsumen gitu ya. Itu bisa jadi jurnal sederhana. Misalnya apa? Nanti kita mau lihat misalnya dengan olahan data sederhana aja, misalnya dengan tabulasi silang misalnya gitu ya. Dari data karakteristik kita olah dengan tabulasi silang, dikaitkan dengan topik penelitiannya, nanti jadi satu jurnal, yang mana jurnal ini nanti ditulisnya nanti akan berbeda dengan skripsi awalnya. Jadi di skripsi awal mungkin tidak ada tabulasi silangnya, jadi hanya membahas karakteristik secara umum, tapi di jurnal kita tambah dengan misalnya tadi ya, olahan sederhana dengan misalnya tabulasi silang tadi, menjadi satu tulisan baru yang sebenarnya itu bukan plagiasi dari jurnalnya, dari skripsinya gitu. Ya, jadi kayak gitu kira-kira. Nah, jadi kayak gitu Kang Ce, nggak boleh asal saling kopas aja, harus kayak ada yang ditambahin Ya. atau ada yang diedit gitu ya Bu. Betul. Mungkin boleh nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke. Mengapa pembuatan jurnal turunan skripsi menjadi salah satu syarat kelulusan di kampus Universitas Padjadjaran ini? Oke, nah kalau kita bicara syarat kelulusan, itu diturunkannya dari SK Rektor. Ya. Jadi SK Rektor diturunkan kembali ke dalam SK dari Wakil Dekan Akademik di fakultas masing-masing. Nah, kebetulan Fakultas Pertanian masih mengadopsi yang namanya syarat kelulusannya dengan skripsi. Ya, harus menulis skripsi gitu ya. Nah, jadi diturunkannya dari situ. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa sih itu menjadi salah satu syarat? Ya karena tadi kalau kita lihat sebenarnya kan mahasiswa itu punya beberapa syarat untuk lulus. Di antaranya misalnya kalau nanti dia mau dikategorikan sebagai lulusan terbaik, ya kalau di kita kan disebutnya lulus dengan predikat cum laude atau pujian gitu ya. Cum laude ya. Jadi kalau kita nyebutnya kan pujian ya, cum laude itu. Nah, kita tambahkan syarat khususnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar IPK-nya yang misalnya di atas 3,51 gitu ya. Tapi juga misalnya tadi dia misalnya harus lulus 8 semester gitu ya, tidak melebihi dari batas studinya. Dan yang kedua adalah syarat tambahannya harus ada publikasi jurnal dengan minimal asetip. Jadi belum publish pun nggak masalah. Jadi sampai dengan sudah keluar LOA, itu sudah bisa dinyatakan dia lulus dengan kategori pujian atau cum laude gitu. Berarti ini bisa jadi kayak bekal gitu ya Bu, buat profesionalitas kita. Betul, karena dengan mempublikasi itu adalah satu bukti bahwa mahasiswa itu membuktikan bahwa dia mampu secara keilmuan menulis dengan baik gitu ya, dan tulisannya itu diterima di masyarakat gitu, secara luas. Ya. Oke, kalau ngomongin teknis mungkin bisa nyambung nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa aja yang sekiranya perlu diperhatikan dalam menyesuaikan format atau kayak gaya penulisan agar sesuai dengan standar jurnal gitu? Nah, kalau kita bicara format, mungkin sebelum ke format kita harus lihat dulu tadi ya, yang seperti saya bilang. Ketika mahasiswa itu menyusun skripsi, dia kan punya topik-topik tertentu. Setiap mahasiswa itu akan mengadopsi topik yang berbeda.
ya. Ada yang misalnya anggaplah tentang perilaku konsumen, ada yang tentang pemasaran, ada yang tentang penyuluhan gitu ya, ada yang tentang perdagangan internasional misalnya gitu ya. Kalau di topik-topik kita biasanya seperti itu gitu ya. Nah, nanti harus dilihat dulu gitu ya. Jadi cari dulu jurnal yang sesuai dengan topik penelitiannya gitu ya. Jadi pilihlah jurnal yang sesuai dengan topik penelitiannya. Jadi jangan sampai mahasiswa salah pilih jurnal. Jadi misalnya ketika nanti mau masuk ke jurnal tertentu, ternyata misalnya topiknya misalnya tentang perilaku konsumen. Masuknya ke ekonomi, cocok nggak? Nggak cocok dong, gitu ya. Kan gitu ya. Atau masuknya ke penyuluhan, gitu kan nggak cocok ya, gitu. Jadi carilah yang memang jurnal itu memang mengadopsi topik yang sama. Sesuai gitu ya, Bu, betul. relevan. Jadi sebelum masuk ke jurnalnya, mahasiswa lihat dulu di dalam jurnal itu kan skop yang diterimanya apa saja gitu. Jadi misalnya ada perilaku konsumen boleh termasuk misalnya gitu pemasaran, agribisnis, agroteknologi misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu masuk terus kita lihat lagi publikasi-publikasi yang udah ada di dalamnya. Dicek dulu ada nggak yang sama dengan kita. Gitu ya. Jadi misalnya tadi kita searching aja di situ, misalnya kata kuncinya tadi ya perilaku konsumen, ada nggak yang nulis, kalau ada dan diterima dan sudah publish di situ berarti kita bisa masuk di jurnal tersebut. Nah gitu ya. Nah jadi dari situ baru nih kita lihat, oke, ketika kita udah menentukan jurnalnya, baru kita lihat jurnal ini punya aturan, setiap jurnal itu punya aturan-aturan yang berbeda gitu ya, jadi nggak ada yang sama. Nah jadi aturan pertamanya adalah kita lihat dulu template-nya. Jadi udah kita lihat scope-nya, oh ini sesuai nih, bahwa jurnal kita bisa masuk. Kemudian kita lihat template-nya, biasanya tuh suka ada langsung di sebelah kiri atau sebelah kanan, template jurnal, itu yang kita download. Nah, di template-nya itu ada aturan-aturan penulisan. Misalnya judulnya tuh harus ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Abstraknya apakah ada abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggris atau hanya bahasa Inggris saja. Jumlah katanya berapa, kata kuncinya berapa, gitu ya. Kemudian cara sitirannya seperti apa, gaya bahasanya, sampai dengan gaya untuk adaptasi dari sitiran dari daftar pustakanya. Misalnya apakah nanti mau menggunakan Mendeley atau tidak, terus gaya stylenya dengan apa atau pakai yang lain misalnya seperti itu. Nah itu yang harus jadi perhatian. Jadi kalau itu tidak disesuaikan sama mahasiswa ketika submit nanti ke jurnalnya, nah itu yang sering ditolak biasanya gitu. Jadi selain topik tidak sesuai dengan template, ya aturan penulisan. Berarti Gitu. emang harus kita lihat aturan, harus sesuai dengan topik juga ya, Bu. Betul. Berarti kalau setelah artikel udah siap nih, pasti banyak nih yang nanya soal tentang jurnal, cara upload jurnalnya. Platform apa aja sih yang digunakan buat ngunggah jurnal nih di Unpad ini? Oke, kalau skopnya Unpad, sebenarnya kita kan punya ya jurnal-jurnal lingkup Unpad. Tapi kita tidak menyarankan mahasiswa publish di lingkup Unpad. Nah, gitu ya. Kenapa kita mesti publish di luar Unpad? Ya, akan lebih bagus jika dipublishnya di luar dari lingkup Unpad. Kenapa? Karena yang akan membacanya lebih banyak lagi. Dan biasanya setiap jurnal itu punya aturan. Misalnya hanya boleh sekian persen yang internal, sekian persennya tulisan dari eksternal gitu ya. Jadi kalau kita dari luar, kita masuk ke jurnal universitas yang lain, kemungkinan kita diterimanya lebih besar daripada kalau kita di Unpad gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja nanti menggunakan platform yang sudah ada di Unpad, tapi setelah kita publish misalnya kita publish di universitas, anggaplah kita ambil mau di Trunojoyo gitu ya, mau di Polinela Lampung atau mau di IPB misalnya atau mau di UGM gitu ya, kita searching jurnal-jurnalnya mereka, kemudian nanti ketika sudah publish jurnalnya itu kita tarik, kita simpan lagi di repositorinya Unpad, itu bisa gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau saya menyarankannya jangan kita publish di jurnal lingkup Unpad, tapi carilah jurnal di luar dari Unpad gitu. Kenapa? Karena tadi ya untuk skopnya akan lebih luas dan kesempatan kita untuk misalnya diterima juga lebih besar gitu. Ini kayaknya momen deg-degan banget sih, Bu, kalau biasanya buat mahasiswa yang kayak tentang upload jurnal,
kayak gitu tuh momen deg-degan banget sih. Tapi sebelum itu pasti kan harus kayak nyiapin dokumen-dokumennya dulu kan ya Bu ya. Ya, betul. Dokumen apa aja sih yang perlu disiapin dan dilampirkan saat proses upload jurnal turunan skripsi ini? Oke, ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, satu, harus dilihat dulu template-nya. Ya, udah lihat scope, kita lihat template-nya. Ya, sesuaikan dulu tulisan kita dengan template. Ketika sudah selesai sesuai dengan template, udah didiskusikan dengan dosen misalnya gitu ya. Jadi jangan langsung upload ya. Jadi begitu ditulis, selesai ditulis, jadi berikan ke dosen pembimbingnya misalnya tadi template si jurnalnya, link jurnal yang mau dimasuki, serta jurnal yang sudah kita tulis gitu ya. Nah, nanti dari situ gitu ya, mahasiswa harus menyiapkan tuh. Kan biasanya yang dibawa itu adalah nama dosen. Ya, jadi misalnya karena itu adalah bagian dari skripsi, maka yang berhak sebagai penulis pertamanya adalah mahasiswa. Penulis keduanya baru dosen pembimbing. Kalau mau masukkan penelaah, nah itu tergantung dari kesepakatan dari antara pembimbing dengan mahasiswa. Misalnya, oh iya kita kan biasanya mahasiswa kalau kita untuk S1 kan ada 2 penguji ya, 2 penguji dengan 1 pembimbing. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan 3 nama di belakang mahasiswa boleh, mau cuma nama pembimbingnya saja juga boleh, gitu ya. Nah, jadi itu harus disepakati dulu. Nah, misalnya anggaplah yang dimasukkan cukup nama pembimbing saja, gitu ya. Berarti cuma nama mahasiswa sebagai nama pertama, nama keduanya adalah nama dosen. Nah, di nama pertama, mahasiswa itu kan harus menyiapkan namanya, kemudian alamat email yang memang nanti bisa dikontak ketika jurnal itu, kan nanti ketika kita udah masuk, itu kan nanti ada review ya, ada notifikasi bahwa kita sudah submit jurnal, gitu ya, jadi harus jelas. Nah, kalau misalnya di dalamnya itu ada namanya identifikasi jurnal. Identifikasi jurnal itu termasuk tadi ya, nama, alamat email, kemudian kita dari institusinya dari mana gitu ya. Kemudian ada nanti dimintanya ada ID Scopus, ada yang minta ID Sinta, ada yang minta Orchid ID. Nah, ini sebenarnya ID ini apa gitu ya. ID ini adalah identitas bagi si penulis gitu ya, yang mencirikan bahwa itu adalah hasil tulisannya dia. Nah, maksudnya begini, kan nama yang digunakan di jurnal ketika nanti kita menyitir itu adalah nama belakang. Misalnya saya, Zumi Saidah, gitu ya. Berarti yang disitir adalah Saidah, Z. Nah, atau Zumi, gitu ya. Biasanya yang nama depan kita jadi disingkat, jadi Z, gitu ya. Nah, nama Saidah ini kan banyak. Misalnya Iwan Setiawan, yang digunakan Setiawan, ya kan? Apalagi nama Iwan Setiawan kan banyak banget gitu ya. Gitu kan, atau misalnya Haryanto, apalagi kalau cuma satu nama. Nah, jadi kalau satu nama biasanya Haryanto saja, atau kalau misalnya dia mau pakai koma Haryanto, jadi diulang nama yang sama, gitu ya. Nah, ini tadi yang ID tadi adalah sebagai penciri untuk membedakan bahwa si penulis ini bisa mengklaim bahwa itu tulisan dia, gitu ya, bukan tulisan dari si Iwan yang berbeda misalnya gitu, atau Saidah yang berbeda, itu tulisannya saya gitu. Jadi itu kita bisa buat gitu ID tadi dengan masuk ke websitenya. Jadi masuk ke websitenya Google Scholar, masuk ke websitenya Sinta, masuk ke Orchid ID. Nah, itu mahasiswa juga bisa buat gitu. Jadi kalau mahasiswa misalnya nanti, tapi mau dikosongkan juga nggak apa-apa gitu. Ketika submit jurnal tadi mau dikosongkan juga nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau dosen pasti udah punya ya gitu. Jadi kalau mahasiswanya misalnya nanti pinginnya ada lanjut kuliah, berarti kalau bisa dibuat Orchid ID-nya. Kenapa? Karena nanti akan berguna sebagai jejak rekam profil akademiknya si mahasiswa gitu. Jadi walaupun mau digunakan atau tidak, kalau menurut saya daftar saja, karena kan itu gratis ya. Untuk mendapatkan nomor Orchid ID misalnya. Nomor Orchid ID itu kan terdiri dari 16 angka. Jadi kayak nomor KTP, tapi itu menunjukkan ya tadi identitas si penulis gitu. Jadi nanti di dalam itu ada kayak universitasnya, program studinya, hasil kerja-kerjanya gitu. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Nah, terus siapa lagi yang harus disiapin? Nah, biasanya bukan hanya jurnal yang diupload, tapi juga tadi identitas si penulisnya harus jelas ya, termasuk tadi program studinya, fakultasnya, kemudian link ID-nya gitu ya. Dan juga kadang-kadang ada yang menyertakan surat pernyataan originalitas. Nah, ini juga biasanya ada tuh, dia kalau kita download itu ada download template sama originalitas.
Terus ada juga yang minta harus diturnitin dulu. Oh iya. Ya, jadi Biar biasanya nggak kelihatan plagiasi betul gitu ya. untuk melihat bahwa tulisan kita itu benar original dan bukan hasil Plagiasi. plagiasi gitu ya dengan yang lainnya atau dengan tulisan kita sendiri pun gitu. Ya, nah seperti itu karena kan nanti biasanya yang publish duluan jurnal ya sebelum skripsi, betul ya? Nah gitu ya, jadi itu yang harus disiapkan gitu ya. Jadi di-download semua berkas-berkas yang memang harus di-upload, kemudian tadi ya, dan ada juga ketika kita mau submit itu, kita juga harus menyalin dari abstrak ke bagian kolom yang ada. Jadi ada gitu ya. Jadi nanti abstraknya, kata kuncinya, plus daftar pustaka. Nah, biasanya ada tuh yang jurnal minta begitu. Ada juga yang enggak, yang hanya minta langsung upload si berkas filenya. Ya, misalnya kayak tadi format tulisannya, kemudian plagiasinya dan surat penyataannya cukup 3. Atau ada juga yang tadi harus disalin si abstraknya, kemudian ditempel di situ, kemudian salin juga kata kuncinya dan juga daftar pustakanya. Nah, kayak gitu. Ternyata rumit juga ya Bu. Banyak Nggak asal tahapannya. yang kayak harus Betul. apalagi ada ID-nya, terus surat pernyataan originalitas. Betul. Nah, Mungkin apa aja sih tantangan yang sering dihadapin saat kayak publikasi jurnal turunan dan gimana cara mengatasinya? Nah, kesulitan yang sering saya temukan dari mahasiswa ketika menulis jurnal adalah bingung cara merangkum dari Iya, 100 halaman menjadi maksimum 10 halaman. Ya tadi gitu, karena nggak tahu bagian mana yang mau diambil untuk menghindari plagiarisme tadi. Ya, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dosennya gitu ya. Itulah yang makanya kemampuan uji akademik mahasiswa itu dihargai dengan pujian karena untuk menulis jurnal itu lebih sulit dibanding dari menulis skripsi. Ya bayangkan, yang pertama kita bukan hanya merangkum secara sederhana, tapi kita juga harus menurunkan konsep-konsepnya dan harus fokus dengan hasil tulisannya. Nah, kalau di skripsi, kita kan biasanya nulisnya sudah gitu ya, secara deskriptif kita tulis panjang-panjang kan gitu ya. Di jurnal nggak boleh, kita harus menuliskannya dengan fokus, dengan kalimat yang jelas, dengan maksud yang tepat gitu. Makanya dia harus bisa dapat 10 halaman gitu ya. Nah, itu biasanya kesulitan mahasiswa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesulitannya adalah ketika menurunkan plagiasi. Ya kan? Plagiasi antara skripsi aja sama jurnal. Berarti kan harus dilihat gitu ya. Nah, karena itu kalau jurnal, kita kan harus lebih banyak menyitir dari tulisan-tulisan terdahulu, jurnal-jurnal terdahulu, artikel ilmiah terdahulu. Ya kan? Nah, banyaknya mahasiswa biasanya ngambil dari tulisan yang terdahulu, coplok, taruh aja gitu ya. Nah, terus bikin di belakangnya daftar pustaka jurnalnya. Nah, itu nggak boleh, harusnya diparafrase dulu. Gitu harus ya. diubah dulu. Ungkapkan aja dengan bahasa sendiri gitu. Jadi misalnya kita mau bicara tentang bahwa misalnya pertanian itu memang mendukung PDB nasional Indonesia misalnya gitu kan. Itu kan bahasa umum. Nah, kita buat dengan bahasa kita sendiri gitu. Ya, jadi jangan lagi ngambil yang umum gitu. Atau misalnya dengan banyak kata-kata yang sering digunakan itu juga bisa meningkatkan plagiasi. Misalnya gini, anggaplah ketika kita bicara tentang atribut produk misalnya gitu. Atribut itu apa sih kata lainnya? Kita cari kata lainnya. Jangan gunakan atribut. Misalnya apa? Oh, atribut itu sama dengan misalnya karakteristik gitu ya. Kan atribut itu karakteristik. Misalnya apa? Atribut produk itu kan ada misalnya harga, ada kualitas, itu kan karakteristiknya gitu ya. Jadi kita bisa aja menggunakan bahasanya dengan diganti dengan kata bahasa yang lain. Nah, itu bisa sinonimnya gitu. Betul, dicari sinonim katanya. Nah, itu bisa menurunkan plagiarismenya gitu. Nah, terus yang kesusahan lagi adalah kalau misalnya mahasiswa masuk ke jurnal yang lebih tinggi. Nah, biasanya yang lebih tinggi itu yang Sinta 2 ya. Nah, sekarang sudah mulai ada tuh Sinta 3 yang berbahasa Inggris. Gitu ya. Nah, jadi ada Sinta 3 yang berbahasa Inggris, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya mahasiswa yang tidak bisa misalnya merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, anggaplah sudah clear di saya misalnya sebagai pembimbing gitu ya. Kemudian mau merubah ke dalam bahasa Inggris gitu ya.
Nah, itu juga kesulitan tuh bagi mahasiswa. Nah, harusnya kan memang digunakan lah gitu ya sebagai konsul, sebagai ke dosennya, atau menggunakan, ya kan sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek bahasa Inggris kita benar atau enggak, pakai grammar kayak Quillbot gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, biasanya kesulitannya di situ sih yang suka saya temukan. Berarti emang kita harus sering-sering konsultasi gitu ya ke Betul. dosen. Iya. Nah, apakah ada bimbingan khusus untuk mahasiswa jika ingin membuat sampai yang publish jurnal turunan skripsi ini? Pasti ada, harusnya ada gitu ya, karena gini, tidak bisa mahasiswa itu menuliskan jurnalnya tanpa dikonsultasikan bagian mana yang sebaiknya dipublikasikan. Karena gini ya, syukur kalau mahasiswanya mau mempublikasikan semua hasil tulisan tadi gitu ya. Tapi kan biasanya untuk bisa mendapatkan, meningkatkan kategori pujian tadi, kan sayang ya kalau IPK-nya udah tinggi, tidak hanya lulus sampai dengan sangat memuaskan saja gitu ya. Kan kita pinginnya ya udahlah minimal dapat dong lulus dengan pujian gitu ya. Nah, biasanya kalau mau meningkatkan itu, biasanya mahasiswa itu ya bisa lah konsul dengan dosennya, ya pasti dibuka gitu ya, dibuka untuk konsul kayak tadi gitu ya. Jadi kita lihat mana bagian yang menurut kita yang sebenarnya harusnya yang penting untuk dipublish misalnya. Tadi kan jadi misalnya ada 3 tujuan, mungkin 2 tujuan ini hanya menggambarkan secara deskriptif, tapi temuan utamanya misalnya munculnya di tujuan 3. Nah, misalnya berarti yang diambil misalnya untuk jurnalnya adalah yang tujuan 3 gitu. Tapi kalau ya kembali dilihat lagi, untuk tujuan 3 ini karena yang paling bagus misalnya menurut dosennya dari hasil diskusi dengan mahasiswanya gitu ya. Sayang dong kalau dipublikasikannya di Sinta 5, gitu ya. Kalau misalnya tujuan 1 2 nggak apa-apa di Sinta 5 6. Tapi kalau ini minimal Sinta 3 deh gitu. Kenapa? Karena harus hasilnya sudah baik gitu. Jadi pasti akan ada diskusi gitu ya. Kemudian selain itu juga ya dilihat gitu ya. Mahasiswa juga bisa mencari lah misalnya sekarang udah mulai banyak kok ya pelatihan-pelatihan atau membuka misalnya dari himpunan gitu ya untuk pelatihan-pelatihan penulisan jurnal, itu perlu menurut saya gitu. Karena masih banyak mahasiswa kita yang belum mengerti gimana sih cara mencari jurnal, cara mengupload jurnal, cara menulis latar belakang di dalam jurnal, itu masih banyak sekali gitu. Dan itu untuk menulis latar belakang jurnal aja mereka kesusahan gitu ya dibandingkan dengan menulis di skripsi, karena tadi memang gayanya berbeda sesuai dengan permintaan dari template si jurnal tadi gitu. Emang intinya harus sering komunikasi gitu ya Bu, Betul. buat kayak konsultasi lebih Iya, lanjut. iya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada sedikit pertanyaan tambahan lagi nih Bu. Boleh. Sebelumnya masih aman kan buat lanjut ya Bu? Boleh, aman. Oke, sekiranya apa sih benefit yang bisa didapetin mahasiswa ketika menulis jurnal turunan ini? Oke, banyak ya sebenarnya. Yang pertama, mengasah kemampuan menulis. Ya, bagi saya mahasiswa S1 itu kan belum pernah yang namanya menulis skripsi. Skripsi itu udah kayak buku gitu ya. Betul ya? Ya, jadi kalau menulis skripsinya cukup bagus, itu bagi saya sangat apresiasi. Ya, benefitnya gitu ya. Apalagi kalau tulisannya itu sangat bagus gitu ya, dan bisa menurunkan misalnya dari mana teorinya, kemudian bagaimana teori ini diturunkan secara aplikatifnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, tadi ya selain mengasah kemampuan, yang kedua berarti kan dengan melakukan publikasi, pihak pembacanya bukti nyata bahwa ilmu itu memang diperlukan di dalam pengembangan keilmuan adalah tidak dalam lingkup yang kecil lagi. Kalau skripsi kan paling ya udah selesai simpannya di mana? Di perpus. Dan hanya untuk liku 4 gitu. Tapi kalau kita dengan publikasi jurnal, maka mahasiswa akan memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan. Bisa banyak yang akses gitu. Ya, nanti tulisannya jika memang diperlukan akan diakses lagi oleh mahasiswa lain dan disitir oleh mahasiswa lain gitu ya. Jadi namanya akan terus dipakai gitu ya. Dan kita bisa lihat jurnal kita tuh berapa kali di-download orang, berapa kali disitir sama orang, kan bangga ya gitu. Belum lagi kalau kita punya anak, jurnal kita masih ada gitu, ya kan? Gitu ya. Jadi itu akan kekal gitu sepanjang masa dan Ilmunya selalu turun. Ya, dan sepanjang ilmu itu masih diperlukan untuk mengembangkan ilmu lainnya yang dalam hal penelitian yang sama gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang lebih berguna gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau mahasiswa misalnya mau lanjut untuk S2 atau S3. Nah, maka jejak rekam dia dalam penulisan jurnal itu menjadi nilai plus gitu.
dibandingkan yang tidak publikasi gitu ya. Karena tadi itu udah menjadi satu bentuk pengakuan bahwa mahasiswa tadi sudah meningkatkan skill akademiknya dalam hal penulisan gitu ya. Kemudian yang terakhir ya itu juga bisa menjadi satu tambahan di CV ya. Di CV pada saat misalnya melamar beasiswa juga ya, itu juga menjadi nilai plus untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi benefitnya banyak sih menurut saya gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita punya jurnal tapi tidak dipublikasikan gitu. Berarti emang banyak banget ya Bu benefit yang kayak bisa didapetin dari publikasi jurnal ini. Betul, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah publikasi jurnal turunan dari skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan predikat cum laude di prodi agribisnis ini? Ya, kalau untuk saat ini sesuai SK pasti. Sudah pasti dan sudah tercatat. Itu sudah ada tercatat. Jadi ada SK-nya ya dari tahun berapa ya 2024 kemarin ya sudah mulai disahkan atau 2023 saya agak lupa gitu ya. Nah, tapi memang sudah tercatat di wakil dekan, ada SK-nya. Ya, menjadi syarat kelulusan untuk dinyatakan lulus dengan pujian. Jadi bukan hanya IPK, bukan hanya kategori sangat memuaskan gitu ya. Jadi kalau dulu kan cum laude itu ya sudah gitu, dia lulusnya tepat waktu, kemudian ya 8 semester gitu ya, kemudian tidak ada nilai C atau nilai D gitu ya, sudah cum laude. Nah, sekarang ditambah satu lagi gitu ya. Ya, harus publikasi jurnal sebagai bukti tadi ya, bahwa dia juga sudah di dalam skill akademiknya dia lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian yang kedua adalah bukti nyata bahwa dia juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ya itu, jadi dasarnya memang mau nggak mau kita turunkan ya dari SK Rektor tadi kan gitu. Berarti ini emang penting banget sih buat Akang Ece yang mau meraih predikat cum laude ini. Emang harus publikasi jurnal ya Bu? Betul, harus gitu. Jadi sebenarnya memang ya, ini bukan paksaan. Ya, karena tadi ya kan kalau bagi kita dosen begitu ngelihat IPK mahasiswa bagus di atas 3,5 gitu kan, ya sayang atuh kalau misalnya nggak cum laude gitu, ya kan sayang. Jadi makanya didorong gitu. Oke, yang terakhir nih, dari Ibu sendiri ada nggak sih pesan untuk mahasiswa agribisnis yang ingin membuat jurnal turunan skripsi ini? Pesan buat mahasiswa agribisnis, ya jangan jadikan skripsimu sebagai syarat lulus sajalah gitu ya. Jadi jadikanlah skripsi itu benar-benar sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, karena yang dikerjakan untuk mengerjakan skripsi itu kan bukan hanya mengorbankan waktu, tapi juga pikiran, tenaga, ya. Kemudian gimana caranya ya kalian yang menunggu dosen gitu berjam-jam gitu ya. Jadi jadikanlah usaha itu sebagai satu bentuk yang memang punya makna gitu ya. Makna yang lebih luas yang bisa diakses oleh orang banyak gitu ya. Jadi jangan cuman jadi lembar berdebu di perpustakaan. Itu sih bagi saya, ya. Oke. Oke, mungkin sekian saja dari podcast Agri Towards Cum Laude hari ini. Terima kasih banyak Bu Zumi Ya, sama-sama. atas penjelasan yang lengkap dan mencerahkan. Saya yakin banget pendengar kita, terutama mahasiswa tingkat akhir, jadi jauh lebih paham dan siap buat nyusun jurnal turunan mereka. Buat Akang Ece yang sedang nyusun jurnal atau baru mulai nih, semangat terus ya. Jangan ragu buat tanya ke dosen pembimbing ya Bu. Ya, harus. Atau kayak ikut pendampingan yang tersedia. Ingat, ini kan bukan sekedar syarat kelulusan aja ya Bu, tapi jadi investasi buat pengetahuan buat di masa depan ya Bu. Ya. Oke. Sekian saja, saya Naila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.